Ibu bapak, sebagaimana kita ketahui bersama, manusia membutuhkan pertolongan pihak lain. Sejak lahir ke dunia ditolong orang lain. Hidup di dunia belajar ditolong orang lain. Bekerja ditolong orang lain. Meninggal dunia pun ditolong orang lain. Betul. Saya nggak yakin Pak, di Lebak Bulus ada orang meninggal dunia hidup mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, sholat sendiri, masuk lubang kubur sendiri. Ada nggak kira-kira? Kita membutuhkan bantuan pihak lain, betul? Tapi kadang-kadang ketika kehidupan kita sudah mulai terjal, bertabur onak dan duri, banyak tantangan dan rintangan, di saat kita membutuhkan pintu-pintu bantuan dari manusia di muka bumi ini, terkadang harapan itu sirna seketika karena bantuan dari orang lain itu layu laksana kembang harapan yang layu sebelum mekar. Misalkan apa? Contoh kalau kita naik pesawat Pak, pesawatnya oleng mau jatuh, minta bantuan kepada siapa kita? Ke pilotkah? Ke sesama penumpangkah? Atau ke pramugarikah? Semuanya tidak ada yang bisa menolong kecuali orang-orang yang beriman, masih punya sandaran vertikal. Rabbunallah la ilaha illallah, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan demikian, bagi hamba yang beriman, ketika pertolongan manusia di pintu-pintu bumi ini sudah tertutup rapat, tidak merupakan masalah yang gawat, karena dia akan ketuk pintu aras, bermohon kepada Allah Zat yang Maha Kudrat. Allah menyeru kita, ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, aku akan memperkenankan segala permohonanmu. Dengan demikian, ibu bapak, kalau kita hidup dalam keadaan bangkrut, hidup dalam keadaan sulit, hidup dalam keadaan failit, tidak ada yang membantu, semua orang pun menjauh, tapi bagi orang yang beriman masih ada Allah Zat yang Maha Kudrat yang dekat dan siap membantu setiap saat. Amin ya Rabbal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza da'an, apabila kalian meminta, artinya kalau kita bermohon pertolongan kepada Allah harus sinergi 3 komponen. Pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga perbuatan. Sedangkan di antara contoh bermohon pertolongan kepada Allah yang diajar Al-Quran, yang diajarkan Al-Quran adalah konsep isti'anah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di 2 ayat, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Isti'anah menurut Syekh Muhammad Saltut adalah bermohon pertolongan kepada Allah setelah kita melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal sesuai kemampuan kita semua. Konsepnya ada 2. Isti'anah ini dengan sabar dan dengan sholat. Dengan sabar berarti penguatan mentalitas. Dengan sholat artinya penguatan spiritualitas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wujud sabar itu adalah puasa. Apa? Sedangkan sholat, selain sholat 5 waktu, juga sholat malam atau qiyamul lail. Sehingga Mas Agung, orang Sunda itu punya falsafah. Kalau berharap sukses dunia dan akhirat, kudu daek, kudu cileh, kentel pejit. Kudu cileh, jarang tidur karena sholat malam, kentel pejit karena rajin berpuasa. Amin ya Rabbal